Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Mbah, kenapa panjenengan ini kan panjenengan ini kan memahami ilmu al-hikmah, Mbah. Kenapa nggak jadi guru spiritual aliran al-hikmah? Karena kalau kita bicara hikmah itu jauh dari apa yang diketahui orang-orang pada umumnya sekarang ini. Itu ya. Karena kata hikmah saja sudah dapat kita pahami. Jadi seseorang yang mencari suatu kebenaran itu hikmah. Jadi sekarang kan isinya hikmah ini kebal, mediumisasi, pental-pentalan, segala macam. Tapi mereka mengatakan ini ilmu hikmah. Itu ya. Dan itu sudah menjadi makanan sehari-hari buat masyarakat kita sekarang gitu aja. Iya. Nah, kalau Anda mengatakan ilmu hikmah, itu ajarannya nggak seperti itu. Nah, saya penasaran sama ilmu al-hikmah yang mengajarkan yang ada yang kesurupan itu gimana, Mbah? Sebenarnya kesurupan Ini begini loh. gimana? Oh ya, kita ini foto cerdas sedikit. Kita orang desa nggak apa-apa. Seperti saya ini loh, Mas. Wong Iya. desa loh. Ngapunten rada banter, Mbah, suaranya. Ya, orang desa nggak apa-apa. Cuman kan jangan terlalu kita ini terbodoh-bodohkan banget loh, Mas. Jadi kenapa logikanya seperti ini aja lah. Kenapa yang namanya suatu padepokan mengajarkan zikir, Iya. mengajarkan sholawat, mengajarkan kepada yang kuat kepada Tuhannya. Otomatis di sini dia mengajarkan yang namanya powernya Allah. Maksudnya kandungan zikir, Iya. tidak hanya diucapkan, tapi kalau bisa mempunyai suatu power dalam dirinya ini, kan gitu. Terus di saat orang ini mengajarkan zikir, yang dibaca Allah, yang dibaca selawat, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap apapun yang ingin mereka lakukan, dengan mudahnya orang yang berzikir ini dimasukin jin. Ini logikanya gimana? Jadi nggak masuk akal gitu ya, Mbak ya? Iya, tapi mereka mengatakan ini hikmah. Jadi orang yang diselimuti zikir masih Kok bisa mudah dimasukin? kesurupan. Iya. Berarti kita ragukan zikirnya Anda itu. Anda tuh zikir diucapkan doang atau memang Anda laksanakan? Kan gitu loh. Ini Iya. logika saja loh. Kalau kita sudah bicara tentang hikmah, bicara ilmu loh ini, Iya. bukan bicara rasional lagi. Iya. Jadi kalau Anda mohon maaf mengatakan di sini kok itu hikmah mengajarkan ini mediumisasi ini, logika saja loh. Di situ mengajarkan zikir kepada siapa? Pada Tuhan, kan gitu. Iya. Supaya mempunyai suatu bimbingan kerohanian tertentu dengan kekuatan zikir, punya power zikirnya. Tapi setiap menit sedetik bisa dia ini bisa dimasukkan jin slup. Tanya-tanyain, lemah banget orang ini, mampu kok. Tadi kan logikanya zikir ini mampu ditembus jin, kan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Terus gimana itu logika mereka itu? Nah, itu saya juga, berarti memang sebenarnya zikir itu kan sepengetahuan saya kan membentengi manusia, membentengi hati seseorang Ya dari hal-hal gangguan-gangguan gaib juga ya. ya, gangguan gaib itu kan banyak kan. Ya. Pada intinya, pada dasarnya intinya, kita berzikir kepada Allah itu agar apa? Agar kita itu mohon maaf tidak tersesat akan jalannya setan. Kita punya penerang yaitu Allah. ya. Kan gitu. Di saat kita bersolat pada Nabi kita Muhammad SAW, berarti kita ini mengatakan Nabi ini panutan kita agar apa? Agar kita tidak sesat ke jalan yang jalannya syaiton. Kan seperti itu loh. Tapi kan Ya. sekarang sudah terbaur-baur seperti ini, dan itu karena masyarakat kita sekarang mengiyakan itu hikmah, mengiyakan. Nah, Ya. itulah yang sulit diperbaiki. Hmm. Kalau Anda bertanya jauh tentang ilmu, mau nggak mau, karena orang yang mampu seperti itu, ya kalau itu beneran, otomatis dia itu bersekutu dengan jin. Itu saja. Misalnya dia memang bisa mengundang atau bisa membuat seseorang itu kerasukan, bersekutu dengan jin gitu, Pak. Ya, karena ingat itu orang Islam kan, Hmm. yang diberi kekuasaan untuk menaklukkan jin hanya Nabi Sulaiman alaihissalam.
Kalau Anda setiap menit detik mampu mengoperasikan makhluk-makhluk astral ini, makhluk-makhluk goib, jin-jin ini semudah Anda, ini logikanya Anda itu di atasnya jin-jin ini. Berarti Anda itu seimbang dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Iya enggak? Iya. Kalau dengan zikir itu ternyata masih bisa kesurupan, itu gimana, Mbak? Kalau dengan zikir masih kesurupan ya berarti cuman, mohon maaf, ada seorang yang ngomong zikir cuman hanya diucapkan tapi tidak ditindakkan, tidak, perilaku zikirnya nggak ada. Nggak ada. Sekarang gini, dia mengakui tiada Tuhan selain Allah. Iya. Zikirnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Tapi di saat dia melakukan mediumisasi, dia mohon maaf bertanya sama jin, bertanya sama khoda, bertanya sama ini itu, terus sang tanyakan tiada Tuhan selain Allah itu gimananya? Iya. Orang itu gimana loh cara mikirnya itu? Iya. Terus Ya berarti memang sebenarnya ya kalau memang itu apa zikirnya itu bisa ditembus jin, atau memang dia misalnya zikirnya sungguh-sungguh terus bisa dimasukin jin, itu apa mungkin ada faktor lain gitu, Mbak? zikirnya sungguh-sungguh tapi masih bisa dimasukin jin Atau bisa kesurupan lah. atau bisa kesurupan. Kalau Anda sudah mengatakan zikirnya sungguh-sungguh, berarti 0% dia mampu dimasukin oleh jin. Jadi mustahil ya. Iya, kalau masih mampu dimasukin oleh jin ya mohon maaf. Kembali lagi, zikirnya kena apa enggak? Iya, Gitu loh. Iya. Hanya contoh begini ya Mas, mohon maaf sebelumnya. Saya sendiri ya sering melakukan, bahkan mengiyakan. Kita sholat Iya. ya 5 waktu. Iya. Di sini kan kita itu berjauh dengan Tuhan, intinya menyembah sama Tuhan kita, Iya. ya kan? Iya. Dengan ruku-ruku sholat. Tapi pertanyaan saya, saat kita sholat, kita harus mau mengakui, jangan terus kita mengira kita orang yang paling khusyuk dalam ini. Saat Anda berhadapan dengan Tuhan, mau berhadapan dengan Tuhan Anda, apakah yang Anda pikir ini cuma Tuhan Anda yang di benak hati Anda? Enggak. Pasti ada terkontaminasi ya. Nah, iya. Tercampur baur. Seperti itu loh. Tapi banyak orang di saat saya bicara seperti ini malah dikira saya sesat, dikira saya apa. Iya. Boy, jare ini gini loh. Sing tenan ya kudu tenan. Iya. Ojo mentah. Yo ojo nanggung, mateng sana, mentah sana. Katanya gitu ya. Katanya gitu salah satu guru spiritual tingkat tinggi. Ya kan? Katanya. Nah, tapi ya mohon maaf. Di saat bicara hikmah itu di mana? Umumnya orang diajari zikir di padepokan itu, diajari untuk mengenal Tuhannya, gampang kerasukan, dikit-dikit kerasukan, ditanyain pental-pentalan apa gitu loh, terus dibacok tidak mempan. Yang bacok siapa yang tidak mempan? Ya gurunya yang bacok. Kalau yang lain yang bacok ya mempan, kalau nggak percaya kering aja. Ada kan sayembara. Nah, itu benar, enak toh, enak. Tapi orang itu tidak berpikir jauh itu karena apa? Demi apa itu? begini, kalau Anda sudah nyaman di suatu tempat, contoh di suatu padepokan, Anda sudah nyaman di situ, Anda punya penghasilan di situ, ya demi Anda kelangsungan hidup Anda, ya walaupun itu double ini, ya Anda tetap bertahan di tempat itu, di zona nyaman namanya. Tapi saat Anda telah dibuang, akhirnya Anda baru mengucap. Terjadi salah satu padepokan akhirnya punya satu murid, ya muridnya dibuang. Akhirnya muridnya bilang, ini kalau bisa asap tuh ini pakai botol ini, ada minyaknya sikit-sikit keluar asap. Terus benda-benda pusaka yang kecil-kecil nih seperti ini, dia mengungkap. Padahal mohon maaf, dia itu tahu sebenarnya dari awal-awal, tapi demi kenyamanan, demi kelangsungan hidupnya waktu di pondok, ya dia tetap bertahan pada zona pendobolan. Tapi di saat dia sudah dilempar, akhirnya dia baru melawan. Itu bohong. Keluar asap itu ada triknya ini. Baru begitu. Nah ini loh, sistem seperti ini yang mereka belum mengakuinya, tidak berani melawannya. Berarti dia itu mohon maaf
mengatakan halimah, mengatakan zikir kepada Allah, ya diucapannya saja. Allah kan kebenaran, suatu benar-benar sesuatu zat yang maha benar. Dizikiri setiap hari. Mungkin malah ada setiap subuh kon melek moto zikir karo Allah. Iya. Mendino wejangane kaya ngono ibarat. Iya. Tapi nek diucapke tok, nek memang zikir itu masuk, sekecil apapun ada kebohongan di situ mesti dibongkar dan tidak malu mengakuinya. Ini nek demi ada dua, demi pribadi apa demi Allah? Nek demi Allah tidak takut. Tidak takut untuk membongkar dan Iya. Mengakui. Contoh saya, kalau saya demi pribadi, Mbah, kamu pendepoan nih, ya guru Anda itu bilang, wah guru saya itu ampuh, luar biasa. Karena saya dikasih fasilitas sama guru saya. Tapi di saat saya sudah dibuang, saya kecewa sama guru saya, pendobolannya apa? Saya buka. Ingat, segala sesuatu itu hancur karena pengkhianat. Kuncinya seperti itu, ya. Jadi panjenengan ini kan sebenarnya tahu keranah situ dan sangat tahu seluk-beluknya. Kenapa tidak mendirikan padepokan aja, Mbak? Apa karena demi itu tadi, Mbak? Gini loh, Mas. Rela hidup kayak gini. Bukan rela hidup tadi. Gini loh, yang sulit itu mengubah apa? Pola pikir masyarakat kita yang dimana taunya ya itu hikmah, pental-pentalan, terus mohon maaf jin-jinan, Iya. kodam-kodaman. Iya. Kerananya seperti ini dan itu sudah sangat kental di masyarakat kita. Terus seumpama ada seseorang mengetahui tentang hal ini terus bikin padepokan, ya ora payu. Iya. Sing payu nek non sewu, nek saya malah bikin pendobolan. Gitu ya. Berarti Mbak? demi pribadi ini Demi pribadi. tak ajari zikir demi Allah. Iya, ajarannya Allah. Nabi Muhammad zikir, mengadakan Al-Fatihah kepada siapa? Malaikatul Mukarrabin. Habis itu mengadakan Al-Fatihah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW mengadakan selalu bertawasul kepada malaikat-malaikat ini, ajarannya seperti itu. Tapi ya itu tadi isinya pendobolan. Isinya pental-pentalan. Nah, kalau saya memasukkan di situ laku perguruan ini. Karena yang mereka cari, mohon maaf, masyarakat sekarang yang dicari wahnya, Mas. Iya. Wah, orang ampan dibacok. Wah, iso omongan rojin. Wah, ini loh. Bisa mental. Tapi di saat orang ini belajar sebenarnya seperti apa, oh ternyata manusia itu tak punya apa-apa, tak punya daya dan upaya. Seperti itu loh. Di sini mereka tidak terlalu respon. No way. Iya. Gitu loh responnya, tahu nggak yang sama? Iya. Nah, tapi di saat saya sudah kontroversial, saya harus bersembunyi di balik topeng. Sebenarnya himah itu nggak seperti ini, tapi saya katakan himah itu aja. Wah, peminat saya banyak. Berguru ke sana, kenapa? Di sana itu dengan zikir mampu mementalkan orang. Gitu. Ranah yang baik dari zikir. Berguru ke sana, kenapa? Gurunya apa? Gurunya mampu bertanya jawab dengan jin, mampu masukkan jin, mampu masukkan kodam, mampu geret pusaka, ngambil pusaka. Ya hebat. Tapi di saat dikasih sesuatu yang benar, manusia itu tak punya daya dan upaya. Intine kowe gelem ora gelem manut tuntunane Gusti Allahmu, ngebleng wong wegah. Karena prosesnya lama, wong kudu nemo jateng pandum, wong kudu kon selalu bersyukur apapun itu yang mohon maaf yang terjadi pada dirinya, entah baik entah buruk, gur kon apa nerimo takdiri Allah. Wis berat. Neso ki malah aku ki ampuh. Iya. Neso ya ora ampan dibaca. Saiki gini aja. Kalau memang itu ora ampan dibaca, ya kan? Dibaca. Ya wis ning ring nyoba dhewe lho. Kowe kuwi sing sinau saiki ilmu pembacokan. Kowe ngetes dhewe ning omah. Aja karo gurumu. Dadi adimu apa bapakmu kon nyekel parang, kon nyekel pedang. Bar kuwi kowe tenanan istiqomah sing diajarke gurumu mau sing jenggote dawa 2 meter. Kowe ngomong sut, ya toh? Bar kuwi kowe ngomong, "Pak, kon aku wis maksud ngene ndang bacoken." Ngono, ning kon tegel bapakmu. Ayo sirahmu glundung. Ora ngandel buktekno. Iya. Wis. Ya wis, Mbah. Matur suwun, Mbah ya. Terima Ya. kasih. Sekian tadi, Lur, wejangan tentang ilmu al-hikmah dari Mbah Wajan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Waalaikumsalam.